Kenapa ya kalau sebelum sholat kita tuh lupa naruh kunci motor di mana? Tapi pas lagi sholat, kenapa malah inget? Oh iya, ini tadi naruh kunci motor di sini. Nah, terus pas lagi sholat inget tadi belanja ini uangnya taruh di mana? Yang tadinya sebelum sholat tuh lupa. Kenapa ya begitu? Kamu tahu jawabannya? Simak terus video ini sampai habis. Jawabannya adalah karena kalian itu sholatnya ngajak pikiran. Jadi jasad kalian dan pikiran kalian yang sholat, bukan jasad dan ruh kalian. Makanya kalian jadi ingat apa aja yang tadinya lupa sebelum sholat dan jadi ingat pas lagi sholat. Tapi kalian jadi lupa kan rokaat berapa atau bacaan sholatnya jadi nggak benar. Nah gimana dong caranya supaya sholatnya bisa khusyuk, nggak lupa rokaat, nggak lupa bacaan sholat, nggak lupa gerakan sholat. Nih aku kasih tahu ya caranya. Kalian itu ajaknya roh kalian teman-teman, bukan pikiran kalian. Apaan tuh maksudnya? Nah kita kan diciptakan sama Allah, ada jasad nih tubuh kita. Nah terus ada ruh kita kan di dalam jasad kita ini yang Allah tiupkan pada saat umur kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita ya. Nah itu ruhnya diajak sholat, bukan pikirannya. Makanya nanti kalau misalkan ruhnya kamu berhasil ajak sholat, nanti kamu sholatnya bisa lebih khusyuk. Caranya begini, sholat itu kan ada 2 gerakannya ya. Pertama gerakan sholat dan kedua gerakan mulut, yaitu bacaan sholatnya. Nah 2 itu aja yang kalian lakukan sehingga kalian bisa fokus, bisa khusyuk. Terus sebelum sholat kalian itu usahakan diem dulu, fokus dulu, ajak ruh kalian untuk sholat ya teman-teman, bukan pikiran kalian. Biasanya orang yang susah khusyuk sholatnya itu perlu melakukan sholat sunnah dulu sebelum melakukan sholat ya. Misalkan kalau kalian di masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, atau sholat tobat dulu, atau sholat sunnah qobliyah dulu kalau emang ada qobliyahnya di sholat wajibnya itu ya. Nah atau kalian bisa sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah artinya kalian udah mempersiapkan diri kalian nih untuk sholat nih, menghadap kepada Allah, untuk sujud kepada Allah. Penting banget kita untuk bisa sholat khusyuk, karena ibadah sholat adalah ibadah yang terpenting di dalam agama Islam. Ibadah sholat adalah satu-satunya yang Allah memerintahkan Rasulullah untuk bertemu langsung dengan Allah di arsy-Nya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, jadi penting banget sholat kita supaya khusyuk teman-teman. Tapi kalian itu harus tahu, khusyuk itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tugas kita adalah sholat fokus teman-teman ya. Jadi kita tuh gak usah ngejar hasil khusyuknya, tapi kita usahakan sholat kita tuh fokus. Dan insya Allah Allah akan menganugerahkan kepada kita khusyuk dalam sholat kita. Nah kalau udah bisa khusyuk dalam sholat itu Masya Allah tabarakallah, nikmat sholat bisa kalian rasakan. Dan manfaat dari sholat itu juga bisa kalian dapatkan. Apa tuh manfaat sholat? Manfaat sholat adalah bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kita dijaga dari berbuat dosa, sehingga semua ridho Allah Subhanahu wa taala insya Allah kita dapatkan. Ya teman-teman, kalau ridho Allah udah kita dapatkan, apapun yang kita minta, jangankan yang kita minta, yang kita nggak minta juga pasti Allah kasih. Saking Allah sayang sama kita. Ya teman-teman, jadi itu caranya. Pertama, kalian itu siapkan diri kalian supaya sholat kalian fokus. Niatnya benar-benar lurus, ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Terus ajak ruh kalian yang sholat, bukan pikiran kalian. Lalu kalian mulailah sholat dengan mulut membaca bacaan sholat, telinga mendengarkan bacaan sholat dari mulut, dan jiwa kita, ruh kita itu bergerak melakukan gerakan sholat. Itu ya teman-teman. Ya sholatnya itu bisa fokus, kita lakukan gerakan sholatnya, bacaan sholatnya secara tumakninah. Yuk kita langsung mulai praktek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut membaca bacaan sholatnya, didengarkan oleh telinga, lalu diresapi oleh jiwa kita, ruh kita yang lagi sholat.
Kalau misalkan kalian ngerti artinya, itu lebih bagus lagi. Belajar ya teman-teman, sampai kalian bisa ngerti bacaan sholat kalian, sehingga kalian paham apa yang kalian lagi ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang lagi kalian sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manfaatkan kalau kalian ngerti artinya, di rakaat kedua itu kalian baca surat-surat yang isinya adalah permintaan, permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan. Itu ya teman-teman. Kalian lunas utang, ada tuh doanya di dalam Al-Qur'an. Kalian pingin dimaafkan sama Allah, diampuni sama Allah, tobat kalian ingin bertobat kepada Allah, ada doanya di dalam Al-Qur'an. Kalian ingin mendapatkan anak-anak yang soleh, soleha, ada doanya di dalam Al-Qur'an. Ambil doa-doa yang di dalam Al-Qur'an yang udah dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul kita, ambil dan bawa ke dalam sholat kalian untuk kalian sampaikan kepada Allah sesuai dengan apa yang kalian butuhkan ya teman-teman. Itu caranya. Nah, caranya supaya bisa fokus juga itu kalian tuh matanya terpusat ke titik sujud ya, ke titik sujud. Jadi kalau misalkan kalian lagi sholat tuh di sajadah kalian tuh kalian cari satu titik gitu. Nah, titik sujud, nanti kalian tuh matanya menatap ke situ terus supaya fokus, supaya pikirannya nggak kemana-mana gitu ya teman-teman. Insya Allah sholatnya bisa khusyuk. Nih, yuk kita latihan nih untuk ngelatih fokus kita kepada titik sujud. Nih kalian ambil kertas ya, atau kalian lihat aja di sini. Terus aku bakalan gambar satu titik ya di kertas ini. Nih satu titik di kertas ini. Nah, ini ya teman-teman, kalian fokus ke sini. Nih teman-teman. Nih teman-teman, kalian fokus ke titik ini. Anggap aja ini kita lagi latihan untuk titik sujud. Kalian baca, kalian lihat di sini. Yuk, aku contohin. Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai bisa khusyuk kan? Nah, gitu ya teman-teman caranya.